Halo semua, halo kembali lagi kita bertemu lagi ya di dalam pembahasan terkait dengan manajemen keuangan dan kali ini saya akan membahas terkait dengan time value of money. Jadi mungkin dari teman-teman banyak yang sudah tahu ya terkait dengan time value of money dan ini juga bukan topik yang topik yang paling sering dibicarakan karena apa? Karena time value of money ini menjadi satu fondasi ataupun juga menjadi dasar ya untuk materi-materi pada manajemen keuangan lainnya. Oke, mungkin saya akan langsung aja ke dalam contoh soalnya ya, biar mungkin teman-teman bisa lebih paham terkait dengan konsep dari time value of money. Di dalam time value of money ini kita mengenal adanya time future value, lalu ada present value, lalu juga ada compounding, dan juga ada anuitas yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, kita masuk aja ke dalam contoh soal yang pertama, yaitu terkait dengan future value, di mana future value, di sini contohnya Ani menginvestasikan uang sebesar 1 juta rupiah ke dalam usaha jagung bakar yang menghasilkan keuntungan 20% per tahun. Tingkat keuntungan ini tetap selama 3 tahun. Diasumsikan pula Andi menginvestasikan kembali seluruh keuntungannya pada usaha ini. Berapa uang Andi 3 tahun mendatang? Dan di sini kenapa sih kok contoh soal ini dikatakan sebagai contoh soal dari future value? Jadi di sini kunci paling utama yang paling mungkin menjadi yang perlu dilihat ya adalah terkait di dalam ini. Apa sih yang ditanyakan? Dimana di sini yang ditanyakan adalah berapa uang Andi 3 tahun mendatang. Jadi nih sekarang Andi sekarang di tahun ke-0 dan ini tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Nah, berapa sih uang Andi di tahun ketiga? Berapa uangnya gitu ya. Jadi di sini berbicara tentang masa depan, jadi yang akan datang. Maka dari itu menggunakan konsep dari future value. Oke, kita langsung aja nih. Apa aja sih yang diketahui dari contoh soal? Oke, yang diketahui adalah Andi menginvestasikan uang sebesar 1 juta. Nah, 1 jutanya ini tuh kapan diinvestasikannya? Yaitu sekarang. Jadi, maka dari itu di sini ya diinvestasikan Andi 1 juta nih sekarang pada tahun ke-0 atau pada saat ini. Maka dari itu uang 1 juta ini dianggap sebagai present value, sehingga di sini diketahuinya present value adalah 1 juta. Lalu selanjutnya di sini yang diketahui adalah menghasilkan usahanya ini menghasilkan 20% per tahun. Berarti di sini I-nya interest adalah keuntungannya 20% per tahun atau 0,2 ya. Jadi biasanya kan kita pakainya 0,2 untuk memudahkan penghitungan. Dan di sini N-nya adalah 3 tahun ya, karena kan kita ingin mengetahui berapa sih uang Andi 3 tahun mendatang. Yang ditanya adalah future value-nya. Oke, berarti kita masukkan aja rumus dari future value, yaitu present value dikali 1 ditambah I pangkat N. Oke, masukkan present value-nya, yaitu 1 juta, dikalikan 1 ditambah I-nya 0,2, lalu kita pangkatkan 3. Dan di sini hasilnya 1 juta dikalikan 1,2 pangkat 3. Oke, kalau misalnya dihitung nih, hasilnya adalah 1.728.000. Dan berarti uang Andi 3 tahun mendatang, jadi bukan berarti bahwa 3 tahun mendatang itu dengan bunganya 20%, maka di sini Andi bisa dapetin 1.728.000. Oke, that's it for the future value. Dan berikutnya kita akan melihat contoh soal terkait dengan present value. Jadi
Ini masih terkait dengan single interest. Bedanya apa sih single interest sama bunga majemuk? Oke, nanti kita akan lihat ya untuk bedanya. Dan di sini untuk soal yang kedua, perusahaan harus membayar pokok pinjaman sebesar 10 juta dalam 5 tahun mendatang untuk investasi yang dilakukan perusahaan. Berapa uang yang harus dipersiapkan untuk membayar pinjaman tersebut jika tingkat keuntungan pada investasi tersebut adalah 10% dan suku bunga ini tetap selama 5 tahun? Oke, berarti di sini kita kembali lagi ya, ditanyakan apa ya? Yang ditanyakan di sini berapa uang yang harus dipersiapkan. Berarti kita harus mempersiapkan berapa sih uangnya gitu ya, supaya nanti bisa di akhir tahun kelima itu mendapatkan 10 juta. Berarti saat ini 5 tahun ya, berarti ini tahun ke-0, tahun ke-1, 2, 3, 4, dan 5. Dimana pada akhir tahun kelima itu kita harus mendapatkan 10 juta untuk bayar pokok pinjaman. Nah, di sini dengan bunganya 10%, ini juga 10% setiap tahunnya. Nah, berapa sih yang harus dipersiapkan dari sekarang supaya kita bisa dapetin 10 juta pada akhir tahun 5 dengan bunga 10%? Nah, maka dari itu kita menggunakan konsep dari present value, karena di sini kita tahunya adalah future value. Sehingga di sini apa aja sih yang diketahui di contoh soal? Diketahui di sini pokok pinjaman ya, berarti yang harus dibayarkan yaitu 10 juta, yaitu sebagai future value, yaitu 10 juta. Lalu di sini N-nya yaitu 5 tahun. Dan bunga di sini tingkat keuntungan pada investasi I-nya 10% per tahun atau 0,1. Dan yang ditanyakan adalah present value-nya ya, karena kita harus tahu berapa sih yang harus kita siapkan. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan rumus present value. Mungkin kalau misalnya kalian bingung ya, atau mungkin takut kelupaan, bisa pakai rumus dari future value. Jadi future value sama dengan present value dikali 1 plus I pangkat N. Dan di sini yang dicari adalah present value, sehingga berarti future value dibagi 1 plus I pangkat N adalah present value, karena tinggal ruas ya berarti. Oke, kita langsung aja masukkan untuk angkanya. Angkanya di sini berarti 10 juta. Lalu dibagi dengan 1 ditambah 0,1 pangkat 5. Itu adalah present value-nya. Berarti present value-nya berapa? Yaitu di sini 10 juta dibagi dengan 1,61051, dan hasilnya adalah 6.209.213,23. Berarti di sini untuk perusahaannya harus nyiapin 6.209.213,23 untuk bisa dapetin uang 10 juta di akhir tahun ke-5. Oke, nah di sini terkait dengan single interest ya, jadi masih future value dan present value untuk single interest, jadi sifatnya tahunan. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam compounding, dan ini juga ada future value dan present value, dimana compounding ini bedanya pasti sama yang sebelumnya. Jadi kalau compounding itu sifatnya bukan tahunan, jadi bukan tahunan, tetapi bisa pembayarannya itu dalam bulanan atau mingguan atau mungkin 3 bulanan atau mungkin juga catur bulan atau mungkin juga 4 bulanan dan sebagainya. Jadi tergantung dari dalam 1 tahun itu bisa dilakukan pembayaran ataupun penerimaan lebih dari 1 kali. Jadi
Maka dari itu disebut dengan compounding atau bunga majemuk lebih dari satu. Nah, oke, kita masuk aja ke dalam contohnya, di mana Amir menabung 1 juta dengan bunga 10% per tahunnya. Berapa uang Andi pada akhir tahun kedua jika bunga dibayar setiap 6 bulan? Nah, jadi kalau dari timeline-nya nih, timeline di sini ada tahun ke-0, dan di sini ada 2 tahun ya, tahun pertama dan tahun kedua. Dan di sini untuk bunga untuk tahun pertama 10%, dan bunga tahun kedua juga 10%. Di mana uangnya di sini adalah 10 juta ya, dia nabung sebanyak 10 juta, Amir. Dan di sini dilakukan pembayaran bunga setiap 6 bulan. Nah, di setiap 6 bulan nih, ini saya buat warna yang berbeda, ini adalah 6 bulan. 6 bulan sekali itu dilakukan pembayaran bunga, sehingga akhirnya di sini tidak genap ya untuk bunganya, ataupun pembayarannya juga lebih dari 1 kali dalam setahun. Sehingga di sini berarti berapa ya untuk pembayaran dalam setahun? Berarti pembayaran dalam setahunnya itu adalah 4. Jadi pembayaran dalam 1 tahun, 1 tahun ya, 1 tahun itu berarti 2 kali, berarti total adalah 4 kali ya. Oke, ini yang ini disebut dengan M, atau dalam compounding, dalam rumusnya kita sebut sebagai M. Oke, kita masuk aja yang diketahui, yaitu Amir menabung 1 juta, berarti PV-nya adalah 1 juta. Di mana bunganya I-nya adalah 10% per tahun. Lalu berapa uang Andi pada akhir tahun kedua? Jadi N-nya adalah 2 tahun dan M adalah 2 kali, karena setahun 2 kali pembayaran. Oke, kita masuk aja ke dalam rumusnya. Sama seperti rumus sebelumnya ya, hanya aja ini kita bedakan karena compounding, yaitu PV dikali 1 plus I N per M pangkat M kali N, dimana PV-nya adalah 1 juta, lalu 1 ditambah I, ini IN ya, IN-nya, IN dalam setahun, jadi IN itu adalah I atau bunga dalam setahun, yaitu 10%, 0,1 dibagi dengan 2 M-nya, lalu M-nya 2 kali 2. Maka di sini 1 juta lalu kita kalikan di sini 1 ditambah 0,1 bagi 2 dalam 0,05, kita pangkatkan dengan 4, maka hasilnya adalah 1.215.506,25. Jadi di sini totally yaitu 1.215.506,25 pada akhir tahun kedua. Oke, kita lagi sudah bicara value yang compounding, dan sekarang kita beralih lagi ya ke compounding yang lain, yaitu present value compounding. Jadi di sini konsepnya juga sama dengan ini ya, lebih dari 1 kali pembayaran, di mana di sini sebuah bank itu menawarkan pinjaman sebesar 10 juta yang bisa dilunasi dalam kurun waktu 5 tahun. Berapa nilai sekarang dari pinjaman tersebut jika membayar dilakukan setiap 3 bulan sekali ya. Jadi kalau misalnya di sini, ini kan dilakukan bayaran selama dilunasi dalam kurun waktu 5 tahun ya, berarti 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, 5 tahun ini kita bisa tawarkan ya, atau istilahnya ini adalah 10 juta di akhir tahun kelima. Jadi pinjamannya itu sebesar 10 juta di akhir tahun kelima, dan dilunasinya dalam
waktu 5 tahun, dan di sini dilakukan setiap 3 bulan sekali. Berarti setiap 3 bulan sekali, misalnya, di sini ada 3 bulan pertama, ini pelunasan yang pertama, ini 3 bulan, lalu bulan ke-6, berarti kan 3 bulan berikutnya adalah pelunasan kedua, 3 bulan berikutnya berarti bulan ke-9 adalah pelunasan ketiga, dan berikutnya adalah yang keempat ya. Baru ini adalah dalam sekali, berarti kita sudah bisa melihat ya, di sini ada 12. Nah, di sini ada dalam setahun, itu 1 tahun ada 4 kali pembayaran. Nah, maka dari itu di sini kita masukkan aja ya rumusnya yang diketahui dulu ya. Yang diketahui adalah di sini menawarkan pinjamannya total adalah 10 juta dalam waktu 5 tahun, berarti FV-nya adalah 10 juta. Lalu M yaitu 5 tahun. Lalu di sini ada M-nya di sini adalah di 4 ya, yaitu 4 kali, di mana 1 tahun 4 kali bayar. Lalu berikutnya adalah I-nya atau bunga. Bunga di sini tadi, oh iya belum dikasih tahu ya. Oke, saya tambahkan ya sendiri karena di sini ternyata bunganya belum diketahui. Dan di sini bunganya saya masukkan 15%. Untuk I-nya yaitu 15%. Karena tidak diketahui di soal ya. Berarti ini saya masukkan 15% dalam setahun ya. Atau 0,15. Oke, kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu PV sama dengan FV dibagi 1 plus IVN ini, IN per M, pangkat M kali N. Dimana FV-nya tadi saya masukkan 10 juta ya, 10 juta. Lalu dibagi dengan 1 ditambah IN-nya, yaitu 0,15 dibagi dengan M-nya 4. Lalu 4 dikali N-nya 5. Maka hasilnya 10 juta. Lalu dibagi dengan 2,0882. Oke, hasilnya adalah 4.788.923,42. Berarti di sini berapa sih yang harus disiapin buat bisa bayar hutang sebesar 10 juta di akhir tahun kelima, yaitu 4.788.923,42. Oke, jadi tadi kita sudah bahas ya terkait dengan single interest untuk future dan present value, lalu juga ada compounding untuk future maupun juga present value. Dan kali ini kita akan masuk ke dalam contoh soal lainnya, contoh soal terakhir ya untuk dalam bahasan kali ini, yaitu terkait dengan anuitas. Jadi anuitas ini apa sih anuitas? Jadi anuitas ini adalah sifatnya adalah pembayaran tetap. Intinya adalah pembayaran tetap. Jadi kita melakukan pembayaran ataupun penerimaan itu jumlahnya itu selalu sama. Dan di sini biasanya contohnya adalah cicilan. Jadi kalau misalnya cicilan kan biasanya kita setiap tahun atau setiap bulan itu kan kita harus bayar yang sama ya. Ataupun kita mungkin juga harus nabung, misalnya nabung dengan jumlah yang sama setiap tahunnya. Sehingga di sini ataupun kita butuh duit atau uang dengan jumlah yang sama mungkin setiap tahun atau setiap bulan periodenya ya. Sehingga di sini kita menggunakan konsep dari anuitas. Oke, kita masuk aja ke contoh soalnya. Di sini untuk menyelesaikan studi pada tahun terakhir Anda dan kemudian
kemudian melanjutkan ke fakultas bisnis, Anda membutuhkan $8.000 setiap tahun untuk periode 4 tahun yang dimulai tahun depan. Artinya Anda harus punya atau memiliki uang $8.000 setahun mendatang. Paman Anda yang konglomerat berat menawarkan untuk membiayai pendidikan Anda sampai selesai. Dia mendepositokan uangnya hari ini ke suatu bank yang memberikan bunga 8%. Jumlah uang yang didepositokan harus cukup untuk membayar kebutuhan Anda selama 4 tahun yang masing-masing adalah $8.000. Berapa uang yang harus didepositokan? Nah, kalau konsep dari soal ini, jadi konsepnya atau timeline-nya ya, mungkin saya bisa jelasin secara timeline-nya. Nah, di sini kita butuh $8.000 setiap tahun selama periode 4 tahun. Jadi ada tahun ke-0, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Di mana setiap tahunnya kita butuh $8.000 untuk tahun pertama, $8.000 untuk tahun kedua, $8.000 untuk tahun ketiga, dan $8.000 untuk tahun keempat. Nah, di sini setiap tahunnya itu memberikan bunga 8% ya, di mana di sini paman Anda konglomerat dan menawarkan untuk membiayai pendidikan sampai selesai. Jadi seorang paman ini, paman anaknya ini. Nah, pamannya ini tuh pengen banget nih untuk membantu kita, dan dia melakukan deposito pada tahun ke-0 supaya deposito uangnya ini bisa cukup untuk selama 4 tahun ini. Jadi kita depositonya, uang yang dipersiapkan itu cukup untuk kebutuhan selama 4 tahun. Di mana setiap tahunnya ini bunganya 8%. Bunganya 8%. Lalu berikutnya juga 8%. Nah, di sini kalau misalnya kita tanpa melihat ada punya bunga ataupun ya bunga, maka kita mungkin butuhnya adalah 32 ya. Karena di sini tinggal 8 kali 4 ya, pasti sudah dapatnya 32. Tapi ternyata dengan adanya bunga, kita akan mengetahuinya nanti ya, berapa sih harus dibutuhkan, apakah benar 32 atau mungkin lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, kita akan masuk dengan konsep anuitas. Di sini, di mana anuitas ini kan setiap tahunnya sama ya, $8.000 setiap tahunnya, dan 8.000 ini sebagai anuitasnya. Oke, kita masuk ke pembahasannya, di mana di sini untuk yang diketahui di contoh soal, yaitu anuitasnya adalah $8.000. Lalu di sini N-nya adalah 4 tahun karena sampai tahun keempat ya. Lalu I-nya setiap tahunnya itu adalah 8%. Nah, berapa? Nah, ini kan yang ditanyakan adalah, kan kita tahu nih, sudah tahu sebanyak 4 kali 8.000 ya. Dan yang ditanyakan adalah berapa sih harus dipersiapkan pada sekarang gitu ya, pada saat ini. Nah, maka dari itu kita mencari PVA, Present Value Annuity. Maka PVA untuk rumusnya adalah A dikalikan dengan 1 ditambah I pangkat N min 1 dibagi I dikalikan 1 plus I pangkat N. Maka kita masukkan 8.000, lalu kita masukkan 1 ditambah I-nya yaitu 0,08, kan 8% ya, 0,08 pangkat N 4 dikurangin 1, lalu dibagi dengan 0,08, 1 ditambah 0,08 pangkat 4. Kita hitung ya, di sini 8.000
Lalu di sini ada 1,3605 kurangi 1 dibagi dengan 0,08 dikalikan 1,3605. Nah, di sini berarti 8.000 lalu dikalikan dengan 0,3605 dibagi 0,1088. Oke, di sini kita masukkan, berarti kita kalikan ya, 8.000 lalu dikali 3,3134. Di sini kan 0,3605 dibagi dengan 0,1088 adalah 3,314. Dan terakhir di sini untuk hasilnya depositonya adalah 26.507,353. Wah, ternyata di sini yang perlu kita siapkan, Paman siapkan ya. Yang perlu Paman siapkan ternyata tidak 32.000 ya, karena adanya bunga, jadi ada pendapatan dari depositonya itu sendiri, maka tidak perlu membutuhkan sampai dengan 32.000. Ternyata bisa cukup dengan 26.507,353. Oke, itu aja untuk penjelasan terkait dengan materi time value of money. Jadi hari ini kita belajar ya terkait dengan future value, lalu dengan present value juga untuk single interest, di mana single interest itu berarti setiap tahunnya ya, berarti ciri-cirinya adalah tiap tahunnya baru dibayarkan atau penerimaannya. Lalu berikutnya ada future value dan present value untuk compounding, berarti kita harus melakukan pembayaran atau mungkin dapat duitnya ya, itu dalam setahun itu bisa lebih dari satu kali. Dan yang terakhir di sini kita tadi barusan membahas ya terkait dengan anuitas. Jadi anuitas ini ciri-cirinya adalah setiap tahunnya itu kita melakukan penerimaan atau pembayaran yang sama. Seperti tadi di sini contohnya adalah $8.000 setiap tahunnya yang kita butuhkan, sehingga berapa sih harus dipersiapkan kalau misalnya present value annuity, atau kalau misalnya nanti berapa sih yang bisa kita dapatkan kemudian hari, berarti itu menggunakan konsep future value annuity. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat ya buat kalian dan bisa memahami terkait dengan konsep time value of money. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.